gitu di nomor salah pasar Bu? Iya, saya mau maaf. Iya, biar enak. Namanya udah tulisan udah. Jadi pada tinggal Iya. sepuluh 30 9 kalau bisa sekarang aja saya nunggu nggak apa-apa. Jam berapa? 12 sampai jam 2. Mulai dulu, tarik nafas. Iya. Jangan ditarik, Bu. Masih tahan dulu. Masih. Masih ya. Tarik nafas. Jangan tarik, Bu. Sudah. Tunggu dulu, tunggu nafasnya. Oh, ini. Sakit banget. Maaf. Akan ada evaluasi Kak ke depannya karena antusias warga wah banget. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk kegiatan gebiar vaksin serentak di 11 kecamatan, memang di rapat optimalisasi kita mendapat jatah 1.000 satu hari. Dan secara teknis kita sudah membagi per jadwal gitu. Yang pertama dari jam 8 kita buka sampai jam 10 itu khusus untuk Kelurahan Tugu dan Pasir Gunung Selatan. Jam 10 sampai jam 12 itu Kelurahan Mekarsari dan Kelurahan Cisalak Pasar. Jam 12 sampai jam 2 itu Kelurahan Curug dan Kelurahan Harjamukti. Nah, data yang kita siapkan untuk pengerahan massa itu berasal dari lurah. Dan alhamdulillah data itu sudah masuk kemarin untuk hari ini. Untuk hari ini, nah di data kita memang sudah 1.000 gitu, tetapi ketika kita buka masyarakat yang tidak terdata datang gitu, sehingga hari ini kita mungkin kemungkinan akan overload sekitar 300. Nah, bagaimana antisipasinya? Nah, ternyata vaksin ini sudah kita minta tambahan. Kita ada cadangan di hari ini sekitar 170, itu pun sudah terpakai gitu. Nah, untuk minta cadangan berikutnya ternyata ada perlakuan khusus dari vaksin Pfizer ini harus menunggu 12 jam untuk mencairkan pelarutnya. Jadi langkahnya adalah nanti jam 12 dan jam 2 untuk warga Kelurahan Harjamukti dan Kelurahan Curug dialihkan menjadi besok dengan jam yang sama. Jadi besok warga Curug dan warga Harjamukti datang secara 2 gelombang. Yang hari ini yang tertunda dan besok tetap kita tidak akan tunda. Untuk itu kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk meminta tambahan kuota daripada vaksin 1.000 gitu. Nah, ini memang saya bersyukur gitu antusiasme masyarakat terhadap percepatan vaksin di Kecamatan Cimanggis itu begitu tinggi. Ya, mohon maaf apabila ada tidak nyamanan dalam pelaksanaan ini karena tidak mudah ya mengatur warga masyarakat. Seandainya kita baru berdisiplin saja, kita sudah siapkan cukup, tetapi ya kita minta kerjasamanya nanti dari masyarakat. Gitu. Siapkan data formulir sudah isi dengan jelas, pakai huruf balok, nggak perlu huruf bagus-bagus, kaligrafi apalagi. Ketika dicetak, kadang-kadang inputer kita angka 5 kayak angka 8 gitu. Begitu dicetak Pak komplain. Nah, itu kan sistem. Sementara kita menggunakan jaringan yang sifatnya itu mengupload
ya, mengupload bukan mendownload. Gitu. Kalau mengupload kan kita perlu jaringan. Tadi juga ada aplikasi dari BPJS yang ini. Nah, untuk hal-hal demikian, bagaimana dengan kondisi kantor Kecamatan Cimanggis ini pada saat termin pertama itu sekitar 300, saya pikir cukup. Tetapi karena datangnya berbarengan, ya kan, dengan berbagai alasan kepentingan masyarakat, nah itu besok saya berharapkan ya sudah patuhi. Karena kita sudah melakukan pengaturan untuk jam-jam kedatangan dan kita sudah prediksi. Nah, ketika sudah datang ke sini, mereka nunggu otomatis. Padahal sudah kita himbau, ibu nanti aja, nanti yang jam 1 misalkan. Tapi nggak mau pulang, gitu. Ada juga, Bapak, Pak, saya jadwalnya tanggal 1, tapi tanggal 3. Tapi saya tanggal 1, kenapa tanggal 3 saya mau pergi? Ini kan artinya ada kepentingan pribadi yang mengalahkan kepentingan umum. Nah, kalau sudah dijadwal, saya harap ya kerjasamanya, gitu. Karena akan terjadi seperti ya gitu. Dan secara umum pelaksanaannya saya juga terima kasih sama teman-teman baik itu dari Nakes, kemudian dari Imputer dan teman-teman pendukung lainnya dalam suksesnya penyelenggaraan ini. Oh iya, untuk Nakes, jadi selain tenaga inti maksud saya dari PJ penanggung jawab Puskesmas, itu kita dibantu dari Ikatan Bidan Ranting Cimanggis sebanyak 5 orang per hari. Dan alhamdulillah di ASN Kecamatan Cimanggis sendiri untuk screener kita punya 2 orang, itu Bu Winarni dan Bu Esi, karena berlatar belakang kesehatan itu bisa. Nah, itu tambahan. Yang kedua, tadi ada tambahan 7 orang dari RSUI Wisma Atlet. Nah, 7 orang yang divaksinator. Gitu. Ya, itu mungkin. Warga Cimanggis sendiri yang udah divaksin berapa persen? Ya, Untuk mencapai kita vaksin secara rata-rata Pak Agus bahwa memang masih kurang dari 30%. Ya, kalau kita secara total 70% dari 237.000, berarti yang harus kita vaksin ini kita sekitar 180.000. Gitu. Secara total baru 30%. Nah, kalau secara kota memang 1.600.000 itu kan 70% yang harus divaksin. Nah, ini baru tercapai sekitar 400-500.000 gitu. Nah, harapannya hari ini 1.000 orang per kecamatan, dan saya tadi komunikasi dengan Cinere, Tapos dan Sukmajaya, ternyata luar biasa antusiasme. Kenapa? Ada kemudahan bahwa mereka itu datang, oh iya vaksin di kecamatan, daftarnya melalui RT, RW, lurah untuk pendaftaran gitu. Jadi kadang-kadang oh iya tempatnya enak gitu, seperti itu Pak. Jadi antusiasme. Nah, kita memang harus mempersiapkan diri untuk cadangan. Apakah warga nggak bisa daftar lewat online Pak untuk yang vaksin ini Pak? Ya, itu juga sebenarnya lebih mempermudah seperti RSUI, RSUD, Puskesmas itu melalui online. Nah, tetapi ya kita juga harus ada kearifan lokal sih bahwa tidak semua, masih ada generasi-generasi yang generasi 50, generasi 60, 70 bahkan yang masih buta dengan teknologi. Walaupun dia punya HP tapi tidak bisa menggunakan aplikasi. Nah, ini keluhan ini semua kita tangkap. Oke. Itu melalui pendaftaran langsung di RT. Pak, untuk penambahan hanya disediakan untuk hari ini atau hari ke depan tetap kita lebih? Jadi gini, saya tadi berkomunikasi dengan dokter, ternyata vaksin Pfizer ini ketika kita mengeluarkan satu tray itu isinya sekitar 1.170 untuk vaksinator, ya kan? Ketika itu hanya terpakai 100, sisanya itu nggak bisa. Jadi harus habis pada saat itu. Nah, ini kan dilema ya, gitu. Kalau kita menggunakan telur sendiri sayang banget, gitu. Vaksin ini vaksin sultan, ya kan? Kalau kita kurang sedikit, ya otomatis kayak sekarang kita kurang nih, akhirnya mohon pengertian masyarakat, kita tunda gitu. Untuk vaksin dosis 2-nya gimana nih Pak? Dosis 2 1 bulan setelah hari ini, mudah-mudahan kita akan lebih baik. Ya. Kalau di Puskesmas itu masih berjalan nih? Sebenarnya yang sudah rutin, yang ada di RSUI, yang ada di RSUD, di Puskesmas, 38 Puskesmas Kota Depok terus berjalan. Tetapi harapan pimpinan kan ada percepatan. Penempatannya ada di kecamatan. Dari kita nih, dari Pemda. Selain yang dari teman-teman Polsek, TNI, maupun perusahaan-perusahaan yang menggunakan vaksin gotong royong. Langsung antrian aja. Di
banyak yang kosong. Yang untuk masak isi lagi Bu di atas. Tolong cek lagi Bu, fotokopi KTP, jangan sampai lupa. Itu depan belakang. Jangan lupa subscribe ya.